Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Umar. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, pada video ini saya akan mencoba menganalisis satu topik. Mungkin topik ini cukup baru, paling tidak untuk menambah wawasan kita terkait tentang konsep-konsep kewirausahaan. Dan khusus untuk kali ini kita akan bahas bagaimana sistem bisnis modal kanvas, termasuk berbagai model elemen bisnis kanvas, dan kaitannya dalam berbagai hal dalam dunia bisnis dan kewirausahaan. Semoga saja tidak akan menjadi beban karena berguna untuk menambah wawasan kita, yang tidak mau kita harus mengetahuinya. Akan muncul satu pertanyaan, apa itu bisnis model atau model bisnis? Satu pendapat yang sebenarnya bisa dimaknai dengan apa yang dijelaskan oleh penulis, memahami dunia bisnis yang mengandalkan bahwa ini yang kita sebut sebagai bisnis model itu. Merupakan metode yang digunakan oleh sebuah lembaga ataupun perusahaan dalam rangka menghasilkan uang atau materi dalam bisnis, tentu saja di mana perusahaan atau lembaga itu beroperasi. Artinya bisnis model juga didefinisikan sebagai model yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan, menghasilkan, menguntungkan yang besar. Itu dengan yaitu melihat ke belakang, model bisnis itu akan menjadi topik yang kesini akan populer sejalan dengan dunia teknologi, khususnya internet. Fondasi bisnis untuk kanvas ini ya internet. Di pertengahan tahun 1990, di mana prinsip dari model ini didasari oleh strategi bisnis sebagai topik yang kaitannya dengan bisnis, strategi usaha, keinginan perusahaan atau lembaga yang ingin mengembangkan karir mereka untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Tapi belum ada kesempatan pada masa itu karena ada definisi yang sama terkait dengan model bisnis. Akhirnya berbagai model definisi bisnis ini dikemukakan oleh para ahli dan terhubung oleh satu titik persoalan, yaitu proses penciptaan nilai bisnis model secara umum didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari sebuah organisasi atau perusahaan dimanapun dalam kaitan bisnis, dalam menciptakan, mengantarkan, membawa, dan menangkap nilai yang dimaksudkan. Bisnis model ini memiliki 9 dimensi. Jadi kewirausahaan kita urutkan. Jadi mereka mendefinisikan bahwa bisnis model sekarang kurangnya memiliki 9 dimensi. Yaitu dimensi yang dimaksudkan menurut Oswalder bahwa namanya bisnis model ini memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai model bisnis kanvas.
yang akan kita bahas dalam 9 elemen. Ini kanvas, tapi nanti dan sekarang kita lihat bagaimana definisi dari model kanvas ini. Setelah kita ulas dari berbagai sumber yang memberikan konsep tentang bisnis model yang kita bisa pahami, itu contohnya adalah bisnis model yang kita bicarakan ini selalu terhubung dengan pendapatan, biaya laba sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Jadi kejarannya memang pada pendapatan, biaya, dan laba. Dan yang kedua itu bisnis model itu terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada, yang menggambarkan tujuan, strategi, proses teknologi, juga termasuk struktur ciptaan nilai bagi siapa? Bagi pelanggan, agar organisasi atau perusahaan mampu bersaing dan secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. Nah, yang ketiga konsep dari bisnis model itu adalah dia merupakan suatu prototype dari satu kesatuan proses atau perilaku bisnis organisasi atau perusahaan dimanapun yang merupakan satu strategi bisnis atau bisnis atau kajian bisnis yang memiliki peluang sukses. Peluang sukses yang didapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan manapun. Yang keempat, bisnis merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam mencoba untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Jadi bukan dalam jangka pendek. Artinya, bisnis model ini semacam strategi atau usaha dari organisasi atau perusahaan dimanapun untuk mengumpulkan saking banyaknya keuntungan, materi atau uang dalam jangka panjang dan yang keuntungan materi atau uang dalam jangka panjang. Dan yang kelima yaitu konsepnya bisnis model itu adalah menggambarkan bagaimana cara organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan uang dan keuntungan. Jadi prospek utamanya adalah keuntungan atau uang. Namanya juga bisnis model. Jadi kelima konsep ini harus dipahami sebagai kita bisa yakin ini masuk ke dalam kategori yang kita maksudkan sebagai bisnis model. Nah, beberapa keperluan dari bisnis model ini adalah: satu, terkait dengan komponen-komponennya. Bisnis model akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan, mengambil berbagai keputusan di perusahaan ketika melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya. Sebagai dapat dihasilkan yang namanya nilai konsumen dan juga nilai bagi perusahaan. Nah, bila ternyata konsumen lebih memilih pesaing dibandingkan dengan produk yang kita tawarkan, perusahaan perlu rasanya untuk melihat kembali target pasar baik mereka. Pasti ada yang salah. Jadi kita perlu kembali. Perusahaan perlu kembali dari target pasar, apakah itu juga kebutuhan, proporsi, nilai sesaat ini dibandingkan dengan apa yang dipilih dan dilakukan oleh pesaing. Berarti mereka ada sesuatu. Nah, hal ini ada kaitannya
dengan sumber daya yang dimiliki, serta kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Jadi harus ada review kembali ketika para konsumen kita lebih memilih produk pesaing. Model bisnis dapat dipakai oleh perusahaan atau lembaga manapun atau organisasi untuk membantu mereka menguji konsistensi hubungan antara komponennya. Sebagai contoh, untuk memahaminya, keberadaan sebuah restoran menawarkan sebuah makanan yang lezat misalnya, yang disajikan secara berkelas dengan harga yang tinggi. Pada segmen pasar tertentu, ingat, satu makanan yang lezat dan berkelas pada segmentifnya adalah pasar tertentu. Nah, harus dilihat siapa juru masaknya, seberapa canggih dia, seberapa hebat dia, dan seberapa terlatihnya para pramusaji yang akan melayani konsumen. Juga dengan peralatan masaknya, bahan baku yang digunakan, proses memasak yang dimanfaatkan, dan termasuk penyajiannya, dan serat dan seterusnya. Sebagai nilai harga, makanan yang dimaksud karena dia berkelas dengan konsumen yang berkelas itu menjadi tidak mahal, tapi bagian-bagian yang disebut tadi, proses penyajiannya biasa, alat-alat masaknya biasa digunakan dengan proses yang biasa pula. Modal untuk segmen pasar yang kita maksudkan akan menjadi lurus supaya dianggap mahal. Karena kita seringkali menemukan pergi ke satu restoran, pergi ke sebuah hotel, makanan yang biasa itu makanan tetap ketika disajikan dengan jelas. Yang berbeda itu nilainya, dan harganya bisa berlipat-lipat. Dan buat kita menjadi mahal. Kenapa? Karena ada sentuhan-sentuhan lain yang disebut uji konsistensi. Karena hubungan antar komponen-komponen yang ada jadi bersinergi. Dan yang ketiga dari keperluan bisnis adalah model bisnis digunakan untuk membantu kita mengatasi permasalahan perusahaan atau organisasi, menguji pasar, sekaligus asumsi-asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Nah, sebagai contoh misalnya di berbagai industri fotografi, ada animasi di dunia fotografi ini, bahwa di setiap kali mengabadikan momen, konsumen pasti akan mencetak fotonya tersebut. Ternyata asumsi ini sama sekali tidak benar. Dengan datangnya teknologi digital, konsumen menyimpan hasil jepretannya untuk konsumsi pribadi, bahkan ditampilkan di berbagai media sosial yang mereka punya seperti Facebook, kemudian di-share lewat Instagram, IG, WhatsApp, dan segala macam. Dengan teman-teman, keluarga, mencetak pribadi dengan printer warna ketika memang dibutuhkan. Hal ini ketika didukung oleh harga printer, harga tinta, dan kertasnya semakin hari semakin murah. Jadi ada satu konsep di mana memang model bisnis ini digunakan memang untuk menguji, untuk membantu menguji pasar
yang menjadi target kita, dan asumsi yang berkembang ketika ingin melakukan suatu bisnis. Yang keempat, model bisnis dapat digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa radikalnya suatu perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang diterimanya. Dengan berjalannya waktu, model bisnis pelan tapi pasti akan berubah karena suatu yang mustahil ketika ada indikasi perubahan bisnis, kita juga ikut beradaptasi dengan perubahan itu. Perlu kita jelaskan kembali bahwa model bisnis yang keempat tadi memang dimanfaatkan oleh perusahaan atau lembaga sekaligus untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan, termasuk berbagai konsekuensi yang mereka punya. Artinya gini, dengan berjalannya waktu, model bisnis ini pasti akan berubah, baik karena inisiatif internal perusahaan atau lembaga maupun karena tekanan akibat perubahan dari luar. Sebagai mau tidak mau akan berubah. Bila perusahaan ingin merubah proporsi nilai konsumennya, mengubah produk atau merambah dengan dukungan layanan pelanggan, maka perusahaan dapat melihat kemungkinan dampak atau akibat dari kepada berbagai konsumen yang lainnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai seberapa radikal perubahan dan apa akibat dan konsekuensi terhadap elemen-elemen yang lainnya. Nah, secara sederhana, model bisnis itu bisa dimaknai sebagai strategi bisnis. Akademisi dengan latar belakang manajemen lebih sering menggunakan istilah strategi. Biasanya mereka menggunakan istilah strategi. Sementara akademisi dengan latar belakang teknologi informasi khususnya bisnis strategi ya begitulah paling tidak, karena dua konsep berpikir dari akademisi dengan latar belakang manajemen dan akademisi latar belakang teknologi. Yang jelas gini, satu pendapat yang coba kita ulas apa yang dilontarkan oleh Margaret yang menegaskan bahwa model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak, kemudian mengkajinya di tingkat yang nyata. Jadi dia gagas dalam konsep yang masih sangat abstrak, kemudian diuji, ditingkatkan, dan setelah itu strategi bisnis ini disusun untuk membuat perusahaan atau berbeda dengan strategis terhadap para pesaingnya. Jadi model bisnis terlebih dahulu dirancang oleh lembaga atau organisasi, barulah kemudian disusun strategi bisnisnya. Ya begitulah, telah dijelaskan oleh Margareta. Jadi tidak mungkin sekedar strategi, tapi dirancang dulu, baru strategi yang kita sebut bisnis, model bisnis itu disusun. Nah, dengan demikian model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Strategi bisnis ini sebenarnya agak-agak yang disimpang siur. Jadi memang meskipun ada paradigma seperti tadi, ya akibat latar belakang akademisi yang fokusnya adalah manajemen menganggap bisnis sehingga menganggap bisnis
model bisnis ini sebagai strategi. Sementara yang latar belakangnya adalah teknologi informasi yang menggunakan istilah model bisnis. Ternyata menurut Margaretha tidak murni begitu. Tidak sama. Artinya di antara model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Definisi model bisnis dapat dipilah menurut Margaretha. Ini dalam 3 KIP. Model bisnis sebagai metode atau cara model bisnis dilihat dari komponen atau elemen. Dan yang ketiga adalah model bisnis sebagai strategi bisnis. Kita bahas lebih lanjut dengan apa yang dijelaskan oleh Margaretha ini, bahwa ternyata memang tidak sama antara definisi yang disampaikan terkait dengan model bisnis dengan strategi, bahwa model bisnis bukan strategi. Nah, itu yang digaris bawahi sama dengan strategi bisnis. Nah, definisi strategi model bisnis dapat dipilah. Sudah dijelaskan tadi secara 3 KIP menurut Margaretha. Yang pertama adalah kaitannya dengan metode atau cara. Yang kedua, model bisnis dilihat dari elemen atau komponen yang menyertainya. Dan model bisnis dan strategi bisnis. Yang ketiga, model bisnis sebagai metode, misalnya cara yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga untuk menghasilkan uang atau berbagai keuntungan, di mana perusahaan beroperasi. Ini yang menjadi dasar bisnis sebagai metode atau cara, karena rangkanya adalah untuk menghasilkan uang atau keuntungan. Sedangkan model bisnis sebagai komponen, bahwa model bisnis tidak dari KIP produk, pendapatan atau konsumen, termasuk aset, pengetahuan, dan juga konten, struktur, dan berbagai hal lain. Di samping itu, model bisnis sebagai strategi bisnis itu dimaknai sebagai gambaran hubungan antara berbagai keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengakuisisi serta menciptakan nilai yang membuat perusahaan yang akhirnya mampu menghasilkan laba yang besar. Nah, komponen model bisnis itu apa saja? Pertama adalah quiset, artinya siapa yang dilayani. Yang kedua itu what's profit, apa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, how awet profit is product, bagaimana menghasilkan produk. Dan yang keempat, how is creating money or profit, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. How it the present itself from is competitor. Nah, itu yang menjadi komponen bisnis. Siapa yang dilayani, apa yang ditawarkan, bagaimana menghasilkan produk, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Nah, ini konsep yang kita sepakati sebagai komponen utama dari model bisnis. Jadi ketika ini yang mau dirangkul, minimal ada 4 hal yang harus dipikirkan sebagai
pebisnis. Satu, sebagai lembaga atau sebagai perusahaan dilayani apa yang ditawarkan, bagaimana menghasilkan produk, bagaimana menghasilkan uang atau laba. Sekarang coba kita bahas sesuai dengan topik kita di awal tadi, bisnis model kanvas. Apalagi kalau tadi kita sudah jelaskan kaitan dengan analisis tentang bisnis model atau model bisnis. Tujuan utama kita adalah untuk merangkul semuanya agar kita memiliki wawasan dengan bisnis atau model kanvas. Apa itu bisnis sebagai singkatnya itu bisnis model kanvas. Bisnis sebagai model kanvas ini adalah satu kerangka kerja yang dikenal banyak sekali perusahaan atau lembaga manapun atau lembaga bisnis untuk mendefinisikan model bisnis model kanvas. Ya, kekinian lah maksudnya. Dan desain utamanya ya teknologi. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, kemudian menilai, memfasilitasi serta mengubah model bisnis sebagai kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Dan model bisnis ini bisa dilakukan oleh semua jenis startup tanpa terbatas atau tanpa bisa dibatasi oleh sektor usaha apapun. Jadi apapun sektor yang memang menjadi inspirasi kita, menjadi passion kita, bisa dikembangkan menjadi bisnis model kanvas yang dimaksud karena model bisnis ini bisa diterapkan oleh kita atau lembaga atau perusahaan untuk semua jenis startup yang ada. Bisnis model kanvas seperti kita bahas tadi pada bagian tertentu, dia menjadi strategi dalam manajemen. Begitu juga dengan model kanvas. Bisnis model kanvas juga merupakan strategi dalam manajemen berupa visual cara yang tadi itu dari 9 elemen. Baiklah, itu saja yang dapat saya analisis. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.